Sangat agung kasih-Nya, segambar cinta Tuhan. Dia selalu di sisiku. Papa ajarku mengasihi Yesus. Berkat Tuhan memenuhimu Papa. Oh Papa, didiklah aku. Oh Papa, bentuklah aku. Oh Papa, kau menjagaku. Oh Papa, kaulah raja hatiku. Papa, 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 thank you for your love. Papa, 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 thank you for your love. Saya sayang Papa, thank you, Lord. Selamat petang semua. Selamat hari Minggu semua, anak-anak. Semoga kita semua sehat-sehat dan gembira selalu. Mari saya baca dalam doa, cuci tangan dan tutup mata. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke anak-anak, mari kita akan nyanyikan lagu puji-pujian. Oke semua berdiri. Kepala, leher, bahu dan pinggang, lutut dan kaki, lutut, pinggang dan bahu, Leher, kepala, dan pundak. Mari kita buat lagu persembahan. Itahaku sekabiaya si Tuhan Yesus. Oke, mari kita mulai. Itahaku sekabiaya si Tuhan Yesus Kristus. Suap-suapnya mengasihi om. Manamot o kudaw itahakuno isokomi ay itahaku sokomi ay si Tuhan Yesus. Untuk doa persembahan, mari kita berdoa. Tuhan kinaringan amadahai sa surga, iti siniti tagza si ikaw, berkatai na sa pekong korang barang amsin itagza, nang amulong ko ikuwas ang ginawa, sana ng maramat ikaw, menjadi singan dito Tuhan na Yesus Kristus, minda mo ko'y, at amadahai sa surga, masusiyay ngaran no, warikatay kerajaan no, kasano ay kinginan no, yak kay sa surga, yadin iti pamagunan. Kaya kayo na dito, alaw dito, nakakala ng yuma, ang parang nakasadanza, yad kayo dito, nakapagana na itsada itong ikisada sidahay, ang mamukaw magasa tayo sa pinsubaan, inay nga, pulukusak na ang kasigkaratan, ng ikaw na sa ngalo, ikaratsaan, ang mikapasaan, ang mikarumatan, sampai tinggain. Amin. Ya, kami akan lagu pujian yang saya akan ambil daripada lagu luar. Dalam Yesus kita bersaudara. Saya mulaikan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya dalam Yesus kita bersaudara. Sampai masanya untuk saya menceritakan
Jasa Alkitab Roma pasal 16 ayat 3 hingga 5. Sampaikan salam kepada Priska dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Eventus, saudara yang kasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Hai adik-adik sekalian, kamu sudah siapkah mau mendengarkan firman Tuhan cerita Alkitab hari ini? Saya percaya kamu semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jadi mari kakak ajak kamu dalam doa. Mari kita tutup mata, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Dan hari ini ya Tuhan, kami mau persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya ya Tuhan, Engkau yang menyertai, membimbing kami, supaya kami dapat memahami firman yang akan disampaikan pada hari ini. Masa dan tempat ini ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua anak-anak Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar cerita Alkitab diambil daripada Kisah Para Rasul bab 18 ayat 1 sehingga 4 dan seterusnya 18 sehingga 19. Jadi tajuk kita hari ini ialah Aquila dan Priscilla menyambut Paulus. Paulus menjelajah ke banyak tempat untuk mengkabarkan berita baik tentang Yesus. Kadang-kadang dia berjalan kaki, ada kalanya dia menunggang kuda. Ada masanya pula dia menaiki kapal apabila dia harus menyeberangi lautan. Pada suatu hari, Paulus tiba di kota Korintus, sebuah kota pelabuhan yang besar. Orang Korintus tidak mengetahui siapakah Yesus Kristus itu. Di situ mereka masih percaya kepada dewa-dewi dan menyembah tuhan-tuhan lain. Dan ramai orang di Korintus pada ketika itu melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi ada sebuah keluarga yang percaya kepada Yesus Kristus. Siapakah mereka? Mereka adalah Aquila dan istrinya Priscilla. Sebelum ini mereka tidak mempunyai tempat tinggal di Korintus. Mereka adalah pendatang baru di kota itu. Dan Aquila pun memulakan satu perniagaan, yaitu dia membuat kemah. Paulus tidak mempunyai tempat tinggal di Korintus. Dia begitu gembira bila dia mengetahui Aquila dan Priscilla tinggal di sana. Begini kata mereka, kata Aquila sambil tersenyum kepada Paulus, kita bertiga adalah orang asing di sini. Bahkan Priscilla pun berkata, ya, dan kita bertiga percaya kepada Yesus Kristus. Dan Aquila pun berkata kepada Paulus, jika begitu, marilah kita bekerja bersama-sama. Kamu boleh tinggal di rumah kami, dan kita boleh membuat kemah bersama-sama, dan kita boleh memberitahu orang tentang Yesus. Paulus sangat gembira karena dapat tinggal bersama Aquila dan Priscilla. Dari hari Isnin hingga hari Jumat, mereka bekerja bersama-sama membuat kemah. Pada hari Sabtu pula, Paulus pergi ke rumah ibadat orang Yahudi dan berbicara tentang Yesus. Dan pada ketika itu juga ramai orang di Korintus percaya kepada Yesus. Selepas Paulus tinggal di Korintus selama beberapa minggu, dia harus meneruskan perjalanannya. Dia mau mengucapkan selamat tinggal kepada Aquila dan Priscilla, tetapi mereka berkata, kami akan pergi bersamamu ke kota yang seterusnya. Jadi Priscilla dan Aquila pun mengiringi Paulus di tempat baru di kota Efesus. Priscilla dan Aquila pun memulakan sebuah gereja di rumah mereka sendiri. Dan ramai orang di Efesus percaya kepada Yesus. Demikianlah cerita kita pada hari ini.
Jadi di sini saya mau bagi ada 3 hal yang kita dapat belajar melalui cerita Alkitab pada hari ini. Yang pertama ialah kesatuan, kerjasama, dan saling mengasihi. Kita dapat lihatkan Aquila dan Priscilla dan Paulus. Mereka mempunyai kesatuan, kerjasama mereka sangat besar. Mereka sama-sama buat kerja, menyerah hidup mereka. Mereka membuat kemah. Bahkan di situ kita dapat lihat bahwa kasih antara mereka itu besar dan kuat, sampai kesatuan dan kerjasama pun berjalan dengan lancar. Amin. Dan yang kedua yang kita dapat lihat adalah kesetiaan. Di sini kita dapat lihat kan adik-adik, kesetiaan terhadap antara satu sama lain. Sebab dimanapun Paulus pergi, Aquila dan Priscilla mengiringi Paulus. Mereka pun sama-sama memberitakan Tuhan Yesus. Mereka tidak akan berpisah. Yang ketiga ialah yang kita dapat lihat, beribadah dan saling mendoakan. Situ kita dapat lihat mereka, Aquila, Priscilla, dan Paulus. Mereka saling beribadah. Mereka datang di gereja bersama-sama, ibadat bersama-sama. Bahkan yang paling penting sebagai orang Kristen yang mereka lakukan adalah saling mendoakan. Demikianlah yang saya dapat kongsikan kepada adik-adik sekalian. Mari saya bawa kamu dalam doa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di syurga, terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami tentang kasih, tentang kesatuan, bahkan tentang kesetiaan kami antara satu sama lain, terutamanya kepada Tuhan. Dan juga mengajar kami tentang beribadah kepadamu ya Tuhan. Dan kami juga belajar untuk saling mendoakan. Biarlah semua ini ya Tuhan kami dapat aplikasikan dalam hidup kami secara pribadi, untuk kemuliaan Tuhan dan untuk menyenangkan hati Bapa di syurga. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai hidup kami, dan firman-Mu itu tidak akan menjadi sia-sia dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Semua ini ya Bapa, kami berdoa dan mau berterima kasih kepada Yesus. Mari semua anak-anak Tuhan kita sama-sama katakan amin. Mari kita nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Oke. Kamu ikut pergerakan saya. Mari kita mulai. Happy ya ya ya, happy ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ye ye ye, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke. Sudah. Adik-adik, sudah sampai masanya pakai hafalan. Saya akan membimbing kamu dan kamu juga akan ikut serta mengatakannya, oke? Satu Yohanes pasal 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang dikasihi, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nama saya Angela dari Jemaat Pinawantai. Di sini saya bacakan 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Sekian, terima kasih. Sometimes
berdiri bersama, kita tunduk kepala dan berdoa. Marilah kita pulang dengan membawa berkat Allah kita, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Amin.